Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat insyaallah nggih. Nggih, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat ini, karena ini salah satu bekal yang sangat kita harapkan. Kesehatan mendukung kegiatan untuk mengisi hal positif terkait dengan umur kita. Umur kita kalau diliputi dengan kesehatan, insya Allah ibadah kepada Allah akan menjadi lebih lancar insya Allah. Di sini alhamdulillah terang benderang. Tadi di sana hujan, di sana ya. Seribitan itu hujan, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya tadi agak terlambat karena gojek-gojek mau pakai mobil atau motor. Akhirnya kita pakai jaket, alhamdulillah. Ternyata di Pomin ini sudah kering, masya Allah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nikmat dari Allah adalah titipan. Masih ingat nggih? Nikmat dari Allah adalah titipan. Karena titipan pasti pada masanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti umur kita akan ditanyakan untuk apa. Kemampuan kita melihat dengan terang benderang akan ditanyakan dulu untuk melihat apa. Kemampuan kita bisa mendengar akan ditanyakan untuk mendengar apa. Bahkan seluruh aktivitas kita itu tercatat dengan rapih karena Allah sudah pasang CCTV. Siapa CCTV-nya? Raqib dan Atid. Raqibun Atid, yang selalu hadir dan selalu mengawasi. Itu nama sifat nggih. Sebenarnya bukan nama malaikat, itu nama sifat. Sifatnya adalah Raqibun Atid, yaitu selalu datang dan selalu mengawasi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 bagian terakhir, Allah berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu selalu mengawasi. Jadi kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Kalau merasa diawasi pasti kita akan hati-hati. Gini Pak nggih. Kalau jenengan mau melakukan sesuatu kok merasa ada yang mengawasi, kan kita pasti hati-hati, nggak mungkin kita sembarangan. Matur nuwun, Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya sifat itu, keadaan di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Itulah derajat agama yang paling tinggi yang disebut dengan istilah ihsan, yang sudah kita pelajari di hadis arba'in nomor 2. Sebagian masjid baru masuk hadis arba'in ke-1. Kemarin malam saya di Masjid Bani Parjan Mubarak di daerah Kasongan itu baru hadis arba'in ke-1. Di sana setiap malam Kamis. Itu baru mulai, baru pengajian yang keempat ini, kemarin keempat. Jadi alhamdulillah di sini sudah berlangsung beberapa waktu dan kita sudah belajar beberapa hal. Terakhir masih ingat tentang fikih kita belajar apa? Belajar tentang bersuci, gitu. Kita bisa membedakan antara suci dan kotor. Masih ingat bedanya apa? Kalau kotor itu lawannya apa? Bersih. Kalau suci lawannya najis. Yang menjadi syarat ibadah bersih atau suci? Suci. Maka kita harus bisa membedakan antara suci dan bersih. Ini kita sedang pelajari berarti bagian dari syarat sholat yang 9, yaitu bersuci. Bersuci. Dan kita tahu waktu itu kita bahas bahwa yang namanya kesucian itu betul-betul yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ikut-ikutan. Pokoknya kita ikut dalil dalam hal masalah kesucian. Bahwa babi tetap saja najis dalam semua keadaan. Babi bukan menjadi najis karena kotornya, bukan. Karena bentuknya yang dianggap jelek, bukan. Walaupun babi dikasih baju bagus, dimandikan, dikasih wangian, tetap najis. Jadi kita sudah tahu syarat untuk melaksanakan ibadah bukan bersih, tetapi bersih itu sangat dekat dengan suci. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan was-was syaitan. Sebagaimana saya terangkan ke jenengan bahwa ada orang yang diuji dengan was-was. Sekali lagi, membedakan antara bersih dengan suci itu kita harus clear bahwa syarat untuk beribadah adalah suci. Adapun bersih itu memang mendukung kesucian.
identik memang, tetapi tidak sama persis. Orang kena lumpur dari sawah itu masih bisa sholat kan, masih bisa sholat karena dia bukan najis. Kemudian kalau kena najis, apakah kita harus wudhu ulang? Tidak, dibuang najisnya itu. Nah, hal-hal seperti ini memang harus kita pahami ya. Nah, baik, itu persoalan fikih yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya lagi insya Allah. Malam hari ini kita akan sedikit bahas tentang terkait dengan Idul Adha, karena kita sudah dekat dengan Idul Adha. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang, masih ingat nggak, langkah-langkah setan, baru 3 dari 11. Masih ingat nggih? Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nur 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Masih ingat? Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi khutuwatis syaiton, barang siapa yang nekat mengikuti langkah setan, dejaknya musyrik ora gelem, dejak sing api-api ora gelem ngikuti langkah setan itu. Maka dikatakan oleh Allah, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya setan mengajak kalian kepada perbuatan keji dan mungkar. Cara paling cepat masuk neraka jahanam dengan cara apa? Berbuat keji dan mungkar niku sing dijajak setan niku. Niku cara jalan tol masuk neraka jahanam itu. Maka ketahuilah kata Allah, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak kalian kepada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah menyebutkan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, jikalau bukan karena hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka dikatakan mazaka minkum min ahadin abadan. Tidak ada satupun panjenengan yang bisa suci dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ibu-ibu. Jadi kita tuh nggak boleh gaya-gaya, walaupun kita kedudukannya tinggi, walaupun kita kaya raya, kita punya kedudukan baik di masyarakat, kalau nggak dipilih oleh Allah untuk disucikan, nggak bisa, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Maka betapa pentingnya kita duduk seperti ini di majelis, ya. Walaupun mungkin dengan kedudukannya tinggi, kalau mau duduk di majelis itu insya Allah keberkahan, kebaikan. Malam ini kita kedatangan Pak Rintok itu dari Salakan, ya. Beliau itu masya Allah minggu ini sudah berapa kali Pak Rintok? 3 kali Pak ikut. Hari malam Rabu pagi, malam Selasa beliau ikut ke Mancasan, masya Allah, kemudian ke Gunung Sempu, dan malam hari ini ke sini. Dan beliau biasanya kalau ke sebuah tempat sudah survei duluan, pakai sepeda gitu Pak, masya Allah, masya Allah. Jadi bersemangat di dalam mencari ilmu itu memang luar biasa penting, luar biasa penting. Masya Allah, masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua, insya Allah. Jadi Allah menyebut tidak ada satu dari kalian yang suci dari perbuatan keji dan mungkar kecuali memang Allah rahmati. Kata Allah, walakinallaha yu'tihi may yasha. Tapi Allah tuh pilih hambanya yang disucikan. Ada nanti di masyarakat itu ada orang-orang yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin menjadi orang yang disucikan itu. Kita tuh pengennya anu gawe elek moh, pengennya sing apik. Itu kan dari Allah itu. Keadaan hatinya panjenengan kok pengennya sing apik. Moh sing elek itu tuh pertolongan Allah, Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang ada orang mau ngaji terhambat dengan kedudukannya. Aku kedudukannya dhuwur lingguh moh sing ngajar sapa kaya cilik misalnya. Itu berarti tidak mendapatkan hidayah. Nah, jenengan alhamdulillah malam hari ini termasuk yang istiqomah, bisa duduk ngaji seperti ini, itu betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Bapak Ibu semuanya. Maka dijaga hidayah ini supaya terus sampai tua, sampai meninggal nanti kita rawat betul. Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran, di halaman awal Ali Imran, tentang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, saya sudah rajin ya Allah, jangan jadikan saya nggak rajin. Itu maksudnya gitu. Ya Allah, saya sudah dapat hidayah dari Engkau ya Allah, jangan dicabut hidayahnya. Ya Allah, jangan Kau sesatkan aku setelah Kau berikan jalan yang lurus kepadaku. Karena ada orang yang tadinya lurus tiba-tiba belok. Mau rajin ngaji, ujuk-ujuk malas. Subhanallah. Maka doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Walaupun di sini baru 2 minggu sekali, kalau istiqomah alhamdulillah. Ke depan mudah-mudahan
bisa seminggu sekali, ditingkatkan sehingga materi yang didapat bisa lebih banyak. Masjid-masjid yang lain rata-rata seminggu sekali. Bismillah. Mohon maaf saya sambil minum-minum terus karena masih gerok Bapak Ibu semuanya. Ini dah seminggu terakhir ini geroknya belum hilang-hilang. Nah, maka sekali lagi monggo kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik sehingga setiap nikmat bisa kita konversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali kan taufik nih. Taufik ini menika apa? Izin dari Allah supados ilmu dados amal. Ngerti yen teng masjid niku sae ya iso mangkat. Ngerti yen ngaji niku apik ya ditakdiri iso mangkat. Niku namanya taufik dari Allah. Makanya kadang-kadang orang ceramah minta hidayah dan taufik. Hidayah itu namanya sebenarnya bahasa Arabnya hidayah irsad wal bayan, dan hidayah taufik sebenarnya begitu itu yang benar. Tapi orang mengatakan hidayah itu maksudnya ilmu. Saya menyampaikan ilmu pada panjenengan namanya hidayah, ini proses menyampaikan hidayah. Tapi untuk jadi amal tergantung jenengan. Angsal taufik no mboten. Mumpun ngerti ilmunya kuwi apik, ini dadi amal itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sangat inginkan. Maka jangan ikuti langkah-langkah setan. Kemarin kita belajar langkah setan 1 2 3 yaitu sombong, hasad, dan apa satunya? Masih ingat enggak? Betul. Maksiat menjadi terasa indah. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Malam ini kita sedikit membahas tentang Idul Adha. Ini pelajaran akidah, jangan perhatikan betul. Jarang-jarang juga disampaikan yang seperti ini. Mudah-mudahan jangan bisa mengambil manfaatnya. Saya lambat-lambat. Jangan buka Quran surah As-Saffat ayat 83. Quran surah As-Saffat ayat 83.